Pada masa pangeran hilang di air atau penambahan rantau kapas menjadi Raja Melayu di bumi 1000 Candi Pucuk Jambi 9 Lurah, terjadi peperangan besar yang hampir meruntuhkan kerajaan Melayu Tanah Pilih. Mungkin karena Rajo terlalu lemah, atau mungkin karena Rajo jarang mengunjungi hamba rakyatnya, sehingga segala kesulitan rakyat tidak pernah mereka kadukan atau laporkan pada Rajo. Jadi Rajo tidak mengetahui hal-hal yang berkembang di tengah masyarakat. Maka setelah timbul peperangan, baru Rajo tahu apa yang terjadi. Tetapi gejala yang menyebabkan perang tidak diketahui oleh Rajo. Adapun peperangan tersebut adalah musuh rejang musuh rupit. Rakyat Merangin, Kerinci dan wilayah Luak 16 menyebut peperangan ini dengan musuh rejang musuh rupit. Sebenarnya yang terjadi adalah tentara Komering dari Tanjung Bungo Rupit dan Renah Sekalawi, Rejang Lebong Curup, negeri Tuan Kumudo, kurang lebih pada tahun 1520 Masehi, menyerang kerajaan Melayu Tanah Pilih Jambi yang dikomandokan oleh Panglima Imbang Jayo, mulai dari perbatasan Jambi Palembang, daerah Rawas, Singkut, Pelawan, terus ke negeri 7, Kato 9, Kato dikuasainya. Akhirnya sampai di Kato Tanah Pilih Jambi, dan di Kato Jambi tentara Imbang Jayo telah menggali lubang di tanah untuk benteng pertahanan mereka. Dan pada malam hari mereka berkeliaran mencari makan di rumah penduduk. Ada penduduk yang dibunuh dan penduduk yang wanita diperkosa. Rakyat takut dan suasana sangat mencekam di kota Jambi dan di wilayah Luak 16. Hal seperti ini disebut pula dengan risau. Suasana seperti ini hampir berlangsung 3 tahun, sejak 1520 sampai 1523 Masehi. Dan tentara kerajaan Jambi mengadakan perlawanan, tapi banyak pula tentara yang gugur sebagai syuhada. Maka Raja Melayu Jambi, penambahan rantau kapas, meminta bantu pada saudaranya, satu ayah lain ibu, yaitu Pangeran Temenggung, anak orang kayu hitam dengan istrinya Putih Ratu Mas Pemalang, anak Raja Majapahit yang berada di Mataram. Maka setelah Pangeran Temenggung mendapat berita tersebut, ia datang ke Jambi. Dan setelah sampai di Jambi, lalu dibentuknya beberapa pasukan khusus untuk menyerang kantong-kantong tentara Komering yang memakai taktik perang gerilya. Tetapi berkat keberanian dan penguasaan taktik perang yang diterapkan oleh Pangeran Temenggung, akhirnya pada tahun 1523 Masehi, seluruh wilayah Jambi dapat diamankan, dan tentara Komering banyak yang mati terbunuh, dan yang hidup melarikan diri ke hutan-hutan, dan ada yang kembali ke Rupit dan Rejang. Maka amanlah seluruh daerah Jambi sampai ke pelosok-pelosok. Pada masa ini di Sungai Tenang terjadi kekosongan raja atau Depati Pemuncak Alam Sungai Tenang, sebab pusat kerajaan yaitu Dusun Koto Tapus telah ditinggalkan penduduknya. Sebagian besar penduduknya pindah ke daerah Rupit atau Rawas dan mendirikan dusun di Rawas dengan nama Jangkat, yang berarti angkat. Dusun di Sungai Tenang diangkat ke daerah Rawas karena mereka mengikuti saran dari tentara Komering atau Rejang Rupit. Maka kerajaan Sungai Tenang atau Depati Pemuncak Alam pindah dari Koto Tapus ke Dusun Koto Mutut Tanah Sajurieh Durian Balai. Sampai abad ke-19 kurang lebih silih berganti pemuncak. Depati Pemuncak Alam Sungai Tenang pernah dijabat oleh Kartobelang yang bergelar Rio Gagah Tuo dan berdiam di Dusun Koto Mutut. Kemudian pusat kerajaan pindah lagi ke Balai Pandak Dusun Baru, dan terakhir pindah ke Koto Teguh. Karena Depati Pemuncak Alam Sungai Tenang dijabat oleh Sultan Sigarumbung, Depati Bandaluha, yang berkedudukan di Koto Teguh hingga tahun 1808 Masehi. Dan setelah Belanda menguasai daerah Rawas atau Rupit, Belanda menganjurkan orang Koto Tapus kembali ke desa Koto Tapus. Maka semua penduduk Jangkat yang ada di Rawas kembali ke Koto Tapus, dan Dusun Koto Tapus lama diganti dengan Jangkat, mengambil nama dusun yang telah dihuninya di Rawas. Dan setelah meninggalnya Sultan Sigarumbung oleh penjajah Belanda, pusat kerajaan yang dikepalai oleh Depati Pemuncak Alam Sungai Tenang dikembalikan ke Koto Tapus yang namanya telah dirubah dengan nama Jangkat.
Maka itu Dipati Pemuja Alam Sungai Tenang berpusat di Jangkat dan yang menjabatnya ditunjuk oleh Belanda. Penyerangan tentara Komering ini adalah karena ingin menguasai daerah Melayu Jambi untuk meluaskan kerajaan Komering dan Rejang. Tapi untuk taktik perang gerilya tersebut dapat dipatahkan oleh Pangeran Temenggung. Dan setelah daerah Jambi aman dan tidak ada lagi gangguan dari tentara Komering, maka Pangeran Temenggung kembali ke Mataram.